Ya, tadi ada pertanyaan, ketika Adam mengalami anugerah itu, kenapa kok ada syarat, misalnya kayak hukum yang harus ditaati? Apakah mengalami anugerah itu eh, nggak perlu ada syarat gitu? Kenapa kok pasti ada syarat sih gitu? Nah, apa misalnya kalau ditanya gitu, apa jawaban kita? Jadi kalau misalnya nih, kamu misalnya dikasih apa ya, uang lah, karena gitu. Nah, tentu eh, kan kita punya kehendak mau terima atau enggak, benar kan? Oke. Oke, kita terima misalnya, kamu dikasih uang misalnya 100 juta, kita terima uang 100 juta ini. Suka-suka saya dong mau mau ngapain gitu. Benar nggak? Mau habisin, mau buang, mau sebagainya. Benar kan? Gitu. Mau saya kasih orang lagi, mau saya hambur-hamburkan, kayak gitu. Uh, tapi kita lihat di sini, ya kalau kita dikasih uang secara cuma-cuma, kalau kita terima, ya kan? Terus kalau kita hambur-hamburkan itu, uh, apakah kita masih pantas, katakanlah itu menerima anugerah itu? Misalnya kita bisa lihat dari sisi yang memberi, dia memberi kamu uang secara cuma-cuma 100 juta, tapi kamu hambur-hamburkan misalnya. Nah, bagaimana dari sisi pemberi uang itu? Apakah dia memberikan kamu untuk kamu berbuat kejahatan, menghambur-hamburkan, atau dia memberikan kamu sebetulnya kamu bisa pakai untuk yang berguna? Nah, waktu kamu mau hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang baik, kamu sebetulnya sedang ada di dalam anugerah, ya kan? Sedang di dalam anugerah, dan sekaligus apa? Dalam kebenaran gitu, ya kan? Gitu. Tapi kalau kamu pakai dengan apa? Eh, dengan sembarangan, misalnya, kalau kamu pakai uang itu buat kejahatan, berarti kamu sebetulnya ada di dalam anugerah lagi atau tidak? Gitu, ya kan? Nah, berarti apa yang Tuhan kasih, sebetulnya begitu dia kasih kamu anugerah itu, berarti di dalamnya itu sebetulnya sudah ada hukumnya, ada kebenarannya. Misalnya kayak Tuhan Allah tadi menciptakan manusia menurut gambarnya. Berarti kebenarannya apa? Anugerahnya menciptakan dia menurut gambar dan rupa Allah. Berarti kebenarannya apa? Dia harus bisa jadi role model bagi semua ciptaan misalnya. Dia harus menunjukkan ketekunan di dalam taman Firdaus. Oke? Okay? uh, anugerahnya ya bisa, karena maka tadi di sini Athanasius mengatakan mengantisipasi atau mengamankan anugerah itu. Makanya kan manusia kan kalau dia jatuh dalam dosa tidak taat hukum kan, yang terjadi apa? Iya, anugerah hidup kekalnya dicabut, dia mengalami apa? Kemati Kematian, gitu, ya bisa dicabut karena itu karunia dari Allah dan diberikan, kita dicabut. Ya, ini bersyarat soalnya ya, kebagian bersyarat. Itu ketika orang kan dia akan. Kalau kita kaitkan di kehidupan sekarang ini,
Juga terdapat bukan sifat risiko yang mulai tidak sesuai dengan. Tapi apakah mereka masih mengalami ini enggak? Saya masih mengalami. Dan kalau kita lihat dari belakang tentang dalam, kalau menciptakan ada dari awal dan dari namun dari saya tapi apakah saya juga masih kenapa karena tapi anda masih dia sampai dalam menjadi dan kalau bahkan ya. Jadi bagi saya kita berbicara tentang wilayah negara, tapi berbicara bagaimana kita menjaga jabatan dan kita. Nah, maksudnya bukan anugerah dalam pengertian anugerah hidup kekal itu yang dicabut, ya, ya artinya ya anugerah Allah yang masih tetap menyertai gitu. Tapi yang dimaksud tadi pertanyaan itu adalah kita tadi misalnya contohnya kalau kita menerima anugerah, nah pengertian anugerah itu apa? Ya kan? Jadi kalau dalam anugerah ada kebenaran, dalam kebenaran itu ada anugerah. Gitu. Jadi kalau misalnya manusia dicipta menurut gambar dan rupanya, nah maka di dalam gambar dan rupa itu adalah anugerah sekaligus kebenaran. Maka waktu manusia dicipta menurut gambar dan rupanya, ya dia harus ikut dalam anugerah itu ya ikut melakukan kebenaran Allah. Gitu, karena itu nggak bisa dilepasin satu dengan yang lain ya. Ya. Itu tentang ini mungkin jadi dalam situasi yang baik dengan tapi dan bayangkan kalau dimasukkan dalam keadaan menderita atau kurang, bagaimana kami bisa mempelajari ini? Menderita? Misalkan dalam keadaan itu kami menderita, bagaimana kami bisa menjaga ya makanya kan hanya di dalam anugerahnya kamu bisa menjaga kebenaran gitu loh. Jadi ngerti nggak maksud saya? Misalnya kayak tadi contoh ya, anugerah kamu bisa, oke, itu kan mengalami anugerah, tapi di dalamnya ini kebenaran apa percaya kepada Yesus? Apa kebenarannya? Ya hidup seperti Kristus. Itu nggak pasti kan? Nah itu. Jadi apapun kondisinya, ya pasti kamu bisa, karena kamu di dalam ini anugerah itu. Nah kita perlukan adalah kita meminta anugerah-anugerah yang berlimpah itu supaya kita bisa di dalam kebenaran. Nah waktu kamu di dalam kebenaran, kamu bisa melawan kebenaran itu berarti tandanya kamu bisa anugerah. Nah waktu kamu di dalam anugerah, kamu apa? Mengerjakan kebenaran. Karena contoh tadi, kamu dalam anugerah tadi Adam dan Hawa tadi, dia di dalam anugerah kan? Iya, apa contohnya? Apa buktinya? Dia di Firdaus, dia dicipta menurut gambar dan rupanya, dia di atas segala ciptaan. Itu karunia nggak? Itu anugerah nggak? Benar. Tapi waktu dia dicipta menurut gambar Allah dalam dirinya, ya ada nggak kebenaran di dalam dirinya?
gambar Allah itu ada dalam diri, berarti ada kebenaran nggak dalam diri? Ya otomatis gitu. Kalau Allah itu kudus, kalau dia dicampur gambarnya, dia harus hidup kudus. Ya toh? Ya kan? Kalau Allah itu taat hukum, dia harus tahu tuh nggak? Ya itu. Benar nggak? Ya, jadi kalau di dalam makanya hukum atau anugerah itu, hukum atau kebenaran itu ada untuk mengamankan anugerah tadi. Oke, berarti itu otomatis gitu, nggak bisa dipisahin. Iya, jadi kalau misalnya kamu nih, misalnya diselamatkan jadi orang Kristen, ya kan? Kamu mengalami anugerah nggak? Ya, waktu kamu mengalami anugerah diselamatkan itu, ide kamu tahu atau tidak, kamu sudah dituntut untuk hidup dalam apa itu misalnya? Kebenarannya apa? Iya, hidup seperti Kristus hidup. Aku percaya kepada Kristus. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti perkataan. Nah, kan gitu kan? Jadi kalau kamu bisa mengasihi aku, beriman kepada aku, gitu, itu kebenaran, itu anugerah. Tapi apa? Sah? Yang gitu. Atau contoh lain apa ya? Karena ada yang mengatakan kepada kamu nanti, aku mengasihimu nanti, gitu. Tapi kan kamu kayak dapat anugerah gitu ya, untuk dicintai orang gitu. Oke? Nah, terus kamu pasti menuntut dia seperti apa? Oke, kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu sayang aku, nikah sama aku. Nah, oke? Nah, lalu saya, misalnya nih, saya si orang nolak gitu. Siapa Orna misalnya gitu. Lalu si Orna nolak. Lalu kamu mengatakan, nah berarti kamu nggak mengasihi aku. Ya kan? Jadi kalau nanti misalnya kalau kamu mengasihi aku, oke, aku terima anugerah itu, tentu kamu ingin orang itu menunjukkan kasihnya. Apa menunjukkan kasih? Ya kamu mesti dan apa yang aku minta. Nah, kamu serius cinta aku, nikah sama aku. Nah, waktu kamu nikah sama aku itu apa? Itu perintah, itu satu kebenaran. Right? Tahu nggak? Hmm. 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 Membatasi. Iya, kalau menurut pandangan kita kan kayak semacam bersyarat, memberi tembok, ya kan? Nggak tulus nih Allah ngasih kok kasih ini ya, mau kasih kasih aja, jangan banyak syarat. Kan? Nah, itu kan pandangan kita. Tapi kalau menurut Athanasius, anugerah itu dikasih mengantisipasi, hukum itu dikasih supaya apa? Mengantisipasi anugerah itu tidak melayang gitu, tidak hilang. Gitu. Jangan mengantisipasi atau mengamankan anugerah itu. Ya, apakah tadi pertanyaannya apakah itu tidak kayak membatasi gitu ya? Kenapa kok jadi membatasi?
Hmm. Itu karena ada itu, jadi ada kemungkinan ada, jadi kemungkinannya ada dosa. Nah, misalnya lah, seandainya misalnya hukum pasal 217 itu nggak ada gitu ya, tidak diberikan gitu, ya kan? Eh, apakah Adam itu tidak hidup di dalam kebenaran? Hidup di dalam kebenaran nggak? Iya, jadi either Allah itu secara eksplisit ngomong ada kebenaran, ada hukum, walaupun Allah itu nggak eksplisit mengatakan itu ada hukum, ya, Adam itu dan Hawa itu sudah hidup di dalam anugerah dan kebenaran, gitu. Kebenarannya apa? Dia mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yaitu menjaga, menguasai bumi ini, ya kan? Menjaga yang seperti di dalam pasal 1 itu, gitu. Itu kan dia dalam kebenaran, gitu. Ya. Tetapi kenapa kok ada hukum ini? Ya kita coba lihat Athanasius jelasin ya. Kita lihat Athanasius dulu, saya paham ini. Misalnya, baca yang nomor 4 ya, pelan-pelan. Tetapi mengetahui sekali lagi bagaimana kehendak manusia dapat mempengaruhi kedua belah pihak, sebagai antisipasi ia mengamankan anugerah yang diberikan kepada mereka melalui hukum dan tempat di mana ia menempatkan mereka. Karena ia membawa mereka ke tamannya sendiri dan memberi mereka hukum, sehingga jika mereka memelihara kasih karunia dan tetap baik, mereka masih dapat mempertahankan kehidupan di Firdaus tanpa sukacita, tanpa kesakitan, tanpa inilah ya, selain memilih dan ketidakbersamaan surga. Tapi jika mereka melanggar dan berbaik dan menjadi jahat, maka mereka akan menimbulkan kerusakan dalam kematian dan merupakan hak mereka secara alamiah. Oke, ini. Nah, misalnya dari ini, bagian ini ya. Oke, seandainya misalnya nih, Allah tidak memberikan hukum. Oke, lalu posisi kita adalah mengatakan, ya Adam itu tidak mengenal dosa. Benar kan? Oke. Kalau seandainya misalnya kejadian 2 ayat berapa itu? 16 ya. 2:16 itu nggak ada. Apakah betul misalnya Adam itu tidak lagi perlu menaati kebenaran? Dia dicipta menurut gambar dan Allah. Oke, berarti begitu dia dicipta menurut gambar dan Allah, otomatis gak dia harus mengikuti menaati apa yang ada di dalam gambar diri Allah. Otomatis gitu. Nah, begitu dia ditempatkan di dalam satu konteks taman, ada satu pohon pengetahuan yang belum boleh dimakan, ada satu perintah ini, gitu. Seandainya misalnya Allah itu nggak kasih perintah itu, ya berarti Adam dan Hawa bebas makan dan bebas makan tanpa ada mengenal dosa. Tetapi karena ada perintah itu, kenapa kok pertanyaan kenapa ada perintah itu kan? Kenapa ada perintah makan buah itu kan? Nah, nah ini dia. Kalau kita belajar tadi tentang muda dan kebenaran, maka apa? Ada yang hal ya. Kalau dia di dalam taman, dia di dalam muda, dia sama apa yang terjadi. Ya, jadi kalau misalnya itu seandainya Allah tidak memberikan hukum itu, kalau Adamnya melanggar itu,
makan pohon itu, apa yang terjadi? Dia melanggar nggak kebenarannya? Hah? Nggak ada perintah. Tapi di dalam dirinya ada kebenaran. Hmm. Ya, maksudnya di dalam dirimu, kamu tahu nggak pohon itu nggak boleh dimakan. Tapi kan kamu sudah punya gambar Allah dalam dirimu, kamu tahu mana pohon yang boleh dimakan, mana yang tidak. Oke? Okay? Nah, karena apa? Karena kamu menerima anugerah yang di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, ini kata agama Kristen. Ya, jadi di sini saya berkesimpulan begini. Nah, mungkin nanti kita harus baca yang lain ya. Tapi ini menurut Athanasius nih. Nanti kalau misalnya kalian bisa baca tafsiran Sejadir itu ada Chrysostom juga, kemudian Origen juga ya. Nanti bisa bantu. Nih, manusia diciptakan di atas langit, tetapi tidak mampu bertemu. Oleh karena itu, kami luar biasa semua itu berupa Tuhan gambar Allah, atas ketekunannya di dalam surga. Nah, itu nggak bisa lepas dari yang namanya hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi misalnya nih, poin 5, misalnya inilah juga yang diperingatkan oleh kitab suci dengan mengatakan dalam pribadi Allah, dari setiap pohon yang ada dalam taman ini kamu boleh makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat yang kamu makan buahnya, sebab pada hari kamu akan mati. Tetapi dengan mati kamu akan mati, tetapi apalagi yang dimaksud dengan bukan hanya mati saja, tapi juga tinggal selama dalam binasaan maut. Nah, kenapa kok misalnya makan pohon itu lalu mati? Berarti kan di dalamnya sudah mengandung kebenaran, bukan? Kebenarannya apa? Mati, gitu ya kan? Nah, jadi kalau semua konsekuensi atau perintah ataupun anugerah itu semuanya punya konsekuensi. Jadi kalau Allah kasih anugerah, ada konsekuensi nggak? Ada. Kalau kamu nggak terima anugerah itu, kamu akan binasa. Benar kan? Kalau kamu menolak anugerah itu, kamu akan binasa. Jadi begitu anugerah dikasih, otomatis sudah ada mengandung kebenaran nggak? Kalau kebenaran itu dilanggar, baru ada sanksi. Jadi kalau misalnya nih, ada yang berarti ini kan mengalami anugerah. Nah, kalau kamu mengalami anugerah, itu tadi yang dikatakan oleh Allah. Terus apa lagi? Memberi nama binatang, ya kan? Nama guru, apa lagi? Menjaga nama itu, ya kan? Mandat budaya, ya, kau menjaga nama itu. Betul, betul. Nah, kalau Adam dan Hawa kita tidak taat pada aturan itu. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi sebetulnya kalau ada yang berspekulasi, kalau seandainya nih Tuhan Allah nggak kasih hukum, kan manusia nggak kenal dosa ya. Nah, menurut saya adanya Hawa itu di temannya dalam taman Eden, dia harus hidup dalam kebenaran. Mungkin saja dia bisa melanggar perintah yang lain, mungkin. Nggak mesti pohon pengetahuan itu. Ya, mungkin saja dia bisa melanggar. Karena apa? Tadi sekali lagi dia punya kehendak. Oke? Okay? Ya. Nah, tapi ini apa? Ini spekulasi ya, spekulasi dari saya. Nanti perlu ada
dukungan-dukungan lagi, tapi menurut saya yaitu tadi, begitu kamu di dalam anugerah ya kamu harus hidup dalam kebenaran. Nggak mungkin enggak gitu. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari aja. Misalnya apa ini? Oh, kamu ngalamin anugerah. Oh, bersyukur hari ini saya bisa makan, minum, gitu ya. Itu kamu punya, itu dalam anugerah. Nah, kamu menikmati berkat Allah. Anugerah nggak itu? Anugerah. Nah, kalau kamu menyadari itu adalah menikmati berkat Allah, anugerah, maka ketika kamu lihat makanan itu, kamu buang. Makanan itu misalnya kamu apa ya? Kamu buang, kamu sia-siakan, atau apalah istilahnya. Ya, kamu nggak mengucap syukur gitu. Nah, waktu kita terima makanan itu, maka kita punya satu kebenaran apa? Makan, habisin, kan gitu kan? Terus apa lagi? Bersyukur. Nah, waktu kamu makan, kamu habisin, emang itu syarat. Emang itu jadi membatasi. Itu jadi pagar. Atau itu sebetulnya itu sebetulnya kita kerjakan kebenaran itu. Nah, ya, kita harus kita makan. Misalnya kalau nggak habis nih, nah berarti muncul lagi kebenaran baru, peraturan baru apa itu? Nah, apa itu? Oh berarti kalau saya dikasih makan, makanannya nggak habis. Oh kalau gitu makanan tuh nggak boleh saya buang. Saya bisa kasih kepada anjing misalnya, ya kan? Kasih kepada Gunawan misalnya. Enggak, Gunawan itu dulu di kampusnya ada nama anjing namanya Gunawan. Eh, ya ada namanya Boy juga. Oke, atau apa? Misalnya kamu bikin nggak sejumlah kebenaran yang saya kira akan baik. Atau gini, kamu akan bikin gini. Oke, saya dikasih sejumlah berkat, berkatnya terus saya akan gunakan dengan baik. Nah, begitu kamu ngomong, saya gunakan dengan baik, itu jadi sebuah apa? Kebenaran. Tapi ketika kamu mengatakan, oke lah, saya punya berkat, tapi saya mau sia-siakan. Apakah ada kebenaran seperti itu? Kan enggak ya. Di mana-mana gitu. Tapi misalnya kamu dikasih makanan, makanan kamu nggak habis. Nah, kamu akan mulai berpikir, kebenaran apa lagi yang muncul? Kamu akan atur. Kalau saya dikasih makanan lebih, saya akan kasih ini. Yang kedua, eh, saya akan simpan di kulkas kalau belum habis, besok saya akan makanan. Pokoknya nggak boleh dibuang ini. Macam-macam nggak? Kita susun aturan itu. Itu jadi sebuah kebenaran. Kenapa kamu lawan kebenaran itu? Karena kamu dapat anugerah. Oke, jadi kalau misalnya tadi kayak pertanyaan Orna dan Naudi, apakah eh, kayak Allah memberi hukum di Taman Eden itu menjadi bersyarat atau sebetulnya itu yang mesti dilakukan oleh Adam karena menerima anugerah? Dia menerima anugerah untuk hidup di dalam Taman Firdaus sebagai gambar dan rupa. Berarti apa? Adam dan Hawa harus hidup seperti gambar dan rupa Allah. Nah, dimana kalau Allah itu adalah taat, dia juga harus taat.
Nah, kira-kira begitu. Ya, oke, sampai di sini pembahasan kita. Pak Ardian mungkin bisa memberi closing dari pembahasan kita. Ini cukup seru tentang gambar dan anugerah. Tapi saya kira nanti kita akan matangi lagi setelah kita membaca pembacaan berikut ya. Nah, jadi kalian bisa materi kita baru sampai 3 poin. Minggu depan kita akan bahas. Caranya adalah seperti ini. Saya bahasnya adalah saya mau kalian baca tapi bisa memberi paraphrase gitu. Ya, memberi maksudnya tanggapan, komentar. Jangan cuma ini ya, mindahin. Oke, jadi nanti dalam tugas mingguan pertama, saya harap, misalnya ini kan baru 3 poin ya, masih terlalu dini kita udah bisa tahu banyak, tapi dari poin atas itu sebetulnya banyak hal menarik yang kita bisa pelajari, gitu ya. Nah, waktu pertama saya baca ini 3-5 poin pertama itu bagus banget. Nah, saya pikir ini saya harus pelajari. Nanti ada banyak sekali tentang kenapa harus ada inkarnasi, tentang dosa, tentang keselamatan, semua ada di sini bagus banget. Tapi ya gitu, kita mesti bacanya pelan-pelan, ya. Nah, ibaratnya gini, kamu bisa baca ini anugerah nggak? Nah, berarti otomatis kamu mesti ngapain? Hah? Iya. Ya udah, berarti kebenarannya kamu mesti baca, gitu, ya. Oke, Ardian silakan. Ya, mungkin dari saya untuk closing. Jadi untuk teman-teman semua yang lagi mau buat tugas, itu kan kita belajar itu yang namanya parafrase itu. Kita mengkolaborasi apa yang kita dapatkan, kemudian kita kelola sendiri dengan baik. Nah, itu yang saya dapatkan sih kita perlu banyak baca buku ya, supaya kita bisa mendapatkan referensi yang lebih lagi. Nah, untuk tambahan kalau pengiriman apa namanya tugasnya, kasih saja ke itu. Saya punya email yang saya sementara pakai ini, yaitu teman-teman bisa tulis ardiansbatawi.gmail.com. Nah, bisa pakai yang itu. Bisa juga pakai yang ardians.co dan juga sttsoteria.ac.id. Enggak, Di. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan kok untuk masalah untuk parafrasenya. Terima kasih. Google Classroom. Nanti kamu join dulu ya. Kalau email yang satu belum, nanti email yang lain deh. Yang penting kamu bisa join. Nanti periksa lewat situ lebih gampang. Oh iya. Lewat Google Classroom aja ya. Oke. Kamu Iya, belum? iya. Kalau gitu nanti email satu lagi deh, yang Gmail ya. Yang Gmail kamu aktif ya? Iya, aktif itu. Oh, oke, nanti pakai yang Gmail. Nanti saya share memang pakai Gmail, jadi kamu bisa akses gitu ya. Saya harap jangan ada yang bolong. Jadi misalnya kayak pelajaran hari ini kan tadi ada beberapa poin yang kalian sudah dapat. Nah, itu dimasukin aja. Oke. Nah, tinggal kayak misalnya hari ini tadi baca Apolonia. Nah, masukin satu poin. Nanti besok baca apa lagi. Di paraphrase itu ibaratnya mesti tekun aja. Gitu. Ya, kebenarannya tekun. Anugerahnya apa? Nah, kalau kamu hidup kebenarannya, misalnya ya anugerahnya akan banyak kan gitu kan. Oke, saya kira itu ya. Itu sampai jumpa minggu depan hari Kamis. Mari kita berdoa. Share yang online, misalnya kayak Rain, Nota, Dita, Props, ya. Kalau ada pertanyaan, bisa ajuin ya, jangan diam-diam aja. Ya kok. Ya kalau uh, uh, bisa ada respon, ada pertanyaan, gitu ya, ada diskusi, gitu. Supaya ini ya, untuk thank you juga untuk Pak Sami ya. Ini pendeta ini luar biasa. Okay.
Dia banyak mendidik hamba-hamba Tuhan di Indonesia, ada 100 lebih ya. Dan itu disponsori oleh beliau untuk belajar teologi gitu ya. Dan salah satunya dia juga terus belajar di kita mendengar kuliah-kuliah intensif gitu untuk memperkaya pengetahuan. Ya, terima kasih Pak Sami sudah join. Terima kasih juga Ardian. Ya pokoknya dia lewat. Jadi kita pokoknya setiap minggu dari setengah 2 sampai jam 4 kita selesai. Ya, hari ini lumayan sudah ada kendala teknis. Tapi lumayan oke lah ya, dapat sesuatu hari ini. Baru, jadi sudah baru 3 poin gitu ya. Jadi kalau kita makin banyak baca tadi kata Ardian, akan makin banyak hal ya. Jadi tolong minggu depan kalian bisa baca poin-poin selanjutnya sehingga akan lebih mengerti. Jadi pembahasan kita pokoknya gitu. Kita baca, kita diskusi. Saya kepingin akan kalian bisa saling diskusi, tanya tadi ya. Kalau enggak akan membosankan karena kalau baca gini nggak ada diskusi ya kita kayak nanti kayak baca koran aja gitu enggak. Tapi kalau ada diskusi kan tadi mempertajam ya. Dan kita lihat tadi anugerah kebenaran gitu. Oke? Ya, mari kita berdoa. Kita boleh siapa ini ya? Pak Ardian boleh ikut dalam doa. Hah? Pak Ardian boleh doa. Oh, udah keluar. Udah ke Oh, kalau gitu siapa ya? Apakah Pak Sami bisa? Pak Sami? Nih, kalau enggak range 69 lah. Range 69 ada range 69? Ah, silakan. Ada Bu. Oke. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh memakai waktu selama kurang lebih 3 jam lebih. Kami boleh belajar bersama Pak Hendi dan Kak Ardians yang sudah membagikan pelajaran yang baru untuk kami terima. Mungkin ada beberapa di antara kami yang merasa ini baru kami pelajari, tetapi mungkin ada juga yang sudah mempelajarinya lebih dulu. Kami memohon anugerah dan hikmat Tuhan untuk memampukan kami untuk mengerti setiap apa yang telah kami terima tadi. Dan biarlah melalui pelajaran ini kami semakin didekatkan dengan hatinya Tuhan. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Thank you, Ako ya. Ya, thank you, bye-bye. Yun, thank you, Pak.